Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 11 yang beranggotakan saya sendiri, Emalia Farmadianti dengan NPM 19130250118 dan teman saya Eka Febriana dengan NPM 19130250116. Di video ini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat, mulai dari use case, class diagram, activity diagram, sequence diagram, dan prototype tentang aplikasi apa. Aplikasi Agriculture Planning Application. Alasan kami membuat pengembangan perangkat lunak Agriculture Planning Application ini yaitu karena aplikasi ini dibuat dan dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan budidaya tanaman dan untuk membantu petani, di mana kita ketahui bahwa petani saat ini hanya menerapkan teknik penanaman yang tidak variatif pada penanaman setiap musimnya, sehingga terkadang hasil pertanian yang dihasilkan itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Maka dari itu, perancangan aplikasi ini dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan petani. Tampilan dari aplikasi apa? Aplikasi Agriculture Planning Application ini itu dirancang sesederhana mungkin sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat dan petani. Nah, yang selanjutnya adalah keunggulan. Aplikasi ini memiliki keunggulan berbasis mobile sehingga mudah digunakan. Aplikasi ini memiliki manfaat untuk memudahkan petani dan masyarakat dalam memperoleh informasi guna menentukan keberagaman tanaman yang dapat ditanam pada lahan yang dimiliki serta membantu masyarakat yang masih awam terhadap pertanian. Yang selanjutnya adalah rencana apa yang akan diterapkan. Aplikasi apa atau Agriculture Planning Application ini dibuat berbasis mobile. Tahap perencanaan dimulai dari perancangan use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Aplikasi ini dibuat se-friendly mungkin agar bisa digunakan oleh siapa saja. Pada awal membuka aplikasi, user akan dihadapkan dengan tampilan daftar akun. User harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu bisa masuk dan langsung ke menu home-nya. Di dalam fitur tampilan home ini terdapat fitur-fitur seperti scan, tipe lahan, lalu ada rotasi tanaman, dan ada riwayat. Fitur scan akan menampilkan tampilan scanning lahan. User yang tidak mempunyai basic pemahaman tentang tanah di lahan mereka bisa langsung scan saja tanahnya. Lalu aplikasi akan bekerja dan menentukan dari hasil scan jenis tanah, suhu, kelembapan, pupuk, dan tanaman yang cocok ditanam di lahan tersebut. Selanjutnya, fitur tipe lahan akan menampilkan halaman untuk menambah pengetahuan mengenai tipe-tipe lahan dan jenis-jenis tanah. Fitur rotasi tanaman akan menampilkan tampilan tentang tanaman yang cocok ditanam di setiap musim. Fitur riwayat akan menampilkan halaman histori yang pernah dilakukan user pada aplikasi tersebut. Fitur-fitur pada aplikasi ini sewaktu-waktu bisa berubah. Yang pertama, use case diagram. Berikut ini adalah use case diagram dari aplikasi Agriculture Planning Application. Di use case ini terdapat satu aktor yaitu user dan beberapa komponen. Jadi yang pertama yang dilakukan user terlebih dahulu yaitu mendaftar. Lalu selanjutnya melakukan login. Setelah login, di sini akan melakukan autentifikasi dengan memasukkan username dan password. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan home. Di bagian home ini akan include menu yaitu menu scanning, include tipe lahan, include sistem rotasi, include riwayat, dan include notifikasi. Lalu selanjutnya kelas diagram. Berikut ini adalah kelas diagram dari aplikasi Agriculture Planning Application. Di sini untuk administrator terdapat ID admin, password admin, dan mengelola apa sebagai metodenya. Di sini administrator mengelola user. Di user terdapat ID user, password, scanning, dan di sini juga user itu melakukan aktivitas yaitu melakukan scanning, melihat tipe lahan, melihat sistem rotasi tanaman, melihat riwayat, dan melihat notifikasi.
User berinteraksi dengan menu yang ada di Agriculture Planning Application. Di sini terdapat scanning tipe lahan, sistem rotasi, riwayat, dan notifikasi. Di menu agrikultur ini terdapat aktivitas yaitu menambah tipe lahan, mengupdate tipe lahan, menghapus tipe lahan, menambah sistem rotasi, mengupdate sistem rotasi, menghapus sistem rotasi, mengirim notifikasi, dan menampilkan notifikasi. Menu Agriculture Planning Application ini terinclude dengan menu yaitu seperti menu scanning lahan, di mana menu ini terdapat menambah foto, kemudian untuk aktivitasnya itu memindai lahan, menampilkan rekomendasi tanaman. Lalu selanjutnya menu sistem rotasi. Di sistem rotasi terdapat ID sistem rotasi dan tampilkan tanaman. Selanjutnya tipe lahan. Di tipe lahan ini terdapat ID tipe lahan, kemudian menampilkan tipe lahan dan menampilkan tanaman yang cocok. Berikutnya ada riwayat. Di riwayat ini terdapat ID riwayat dan menampilkan riwayat. Lalu di sini ada notifikasi. Di menu notifikasi terdapat ID notifikasi dan tampilan notifikasi. Lalu selanjutnya adalah sequence diagram. Yang pertama, user akan melakukan login. Jika login benar, maka proses login akan masuk ke proses validasi. Jika salah, maka akan kembali ke form login untuk membuat atau memasukkan password ulang. Jika proses login benar, maka akan tampil menu. Lalu user dapat memilih menu scanning. User akan diminta untuk memfoto lahan. Kemudian di bagian scanning akan menampilkan rekomendasi dari hasil scanningnya. Selanjutnya user memilih tipe lahan. Lalu sistem akan menampilkan tipe lahan. Lalu selanjutnya user memilih sistem rotasi tanaman, maka akan tampil sistem rotasi tanaman. Lalu selanjutnya ada user memilih riwayat, maka selanjutnya akan tampil riwayat yang telah kita lihat sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah user memilih notifikasi, maka akan tampil notifikasi. Dan yang terakhir adalah activity diagram. Di dalam activity diagram terdapat admin dan user. Nah, yang pertama adalah admin. Pada bagian admin, pertama membuka aplikasi, lalu melakukan login dengan menginputkan username dan password. Lalu sistem akan mengautentifikasi. Jika login gagal, kita akan dikembalikan form login. Jika login benar, maka akan tampil menu, lalu muncul manajemen aplikasi, lalu sistem akan memproses simpan data, lalu akan tampil data, lalu logout, kemudian selesai. Nah, pada user di sini ada inisial, membuka aplikasi, melakukan login, input username dan password. Sistem akan mengautentifikasi. Jika login gagal, maka akan dikembalikan pada form login. Jika benar, maka akan tampil menu. Lalu user akan memilih menu, lalu memilih proses request, lalu akan tampil request. Nah, di sini bisa kembali lagi untuk memilih menu. Lalu jika sudah, kita bisa logout dan selesai. Berikut ini adalah prototipe dari kelompok kami, yaitu dengan aplikasi Agriculture Planning Application. Di sini terdapat daftar, login, scanning, halaman utama, data akun, edit akun, notifikasi, scanning lahan, galeri, hasil, riwayat tentang aplikasi, tipe lahan, dan rotasi tanaman. Bagaimana cara untuk menjalankannya? Jadi untuk menjalankan aplikasi ini, caranya dengan mengklik tombol play yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu tunggu hingga Adobe XD berjalan. Berikut akan ditampilkan dari awal prototipe aplikasi Agriculture Planning Application. Di sini, bagi user yang tidak memiliki akun, maka dapat mendaftar terlebih dahulu dengan cara memasukkan nama, email, dan password. Lalu klik daftar.
Kemudian, jika sudah mempunyai akun, maka bisa langsung masuk dengan memasukkan email dan password. Berikut ini tampilan awal dari aplikasi Agriculture Planning Application. Kemudian, klik mulai. Nah, di sini terdapat menu yaitu menu scan, menu tipe lahan, rotasi tanaman, dan riwayat. Di sini juga terdapat notifikasi, halaman utama, dan pengaturan akun. Baiklah, di sini saya akan mencoba fitur scan lahan. Saya klik scan lahan. Kemudian di sini bisa langsung melakukan scan lahan atau mengimpor gambar dari galeri. Kita coba mulai mengimpor gambar. Lalu setelah itu pilih gambar, lalu klik pilih. Maka akan muncul rekomendasi hasil, mulai dari rekomendasi tanaman yang cocok untuk lahan tersebut, lalu kelerengannya berapa, suhu, kelembapan, pupuk, dan curah hujan yang cocok. Kemudian jika ingin mengambil foto juga bisa dengan cara klik kamera, maka nanti akan muncul rekomendasi yang cocok untuk lahan tersebut. Kemudian kita klik home. Lalu selanjutnya kita coba menu tipe lahan. Jadi di menu tipe lahan ini nanti akan tampil beberapa tipe-tipe lahan khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian kita kembali klik home. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Eka Febriana. Nah, di sini terdapat rotasi tanaman. Rotasi ini berfungsi untuk tanaman agar tidak monokultur dan tidak terjadi hama yang sama. Kemudian klik kembali, kemudian terdapat menu riwayat. Di sini akan muncul di sini akan tampil riwayat-riwayat pencarian yang telah kita cari sebelumnya. Nah, di bawah ini terdapat menu notifikasi. Di sini akan muncul notifikasi yang muncul. Di situ bisa kita lihat. Lalu juga terdapat akun. Nah, di sini tim 11, Emalia dan Eka. Nah, di sini juga bisa mengedit akun. Seperti ini. Kalau sudah mengedit bisa klik simpan. Nah, di sini juga terdapat deskripsi tentang aplikasi tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.